basa girimis isuk-isuk. Manuk-manuk teuing kudu kamana nyalindung. Tatangkalan geus pada ngagaloler. Maranehna leungiteun tempat. Di kota Bandung, 1000 manuk-manuk kabulusan. Basa girimis isuk-isuk. Komentar saya terhadap puisi Didin Tulus adalah bahwa Didin Tulus sedang mengisahkan suatu peristiwa di kota Bandung, di mana dia mengisahkan tentang hilangnya tempat hidup burung-burung yang digambarkan di situ adalah dengan ditumbangkannya pohonan. Nah, ini secara sosiologis memang konteksnya kalau kita melihat Titi Mangsa pada tahun 2009 ya, itu memang pada zaman itu terjadi pembangunan kota yang salah satunya adalah menebangi pohon-pohon yang ada di pinggir jalan di Bandung untuk dibuat pelebaran jalan maupun dibuat jalan layang dan lain-lain. Nah, puisi Didin ini sebetulnya cukup lugas ya, jadi dia menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tetapi kritik saya terhadap puisi Didin adalah kurangnya majas di sini, baik metafora atau simile misalnya, itu tidak nampak. Jadi saya kira apabila puisi ini dikapi dengan gaya-gaya bahasa dengan majas, itu mungkin akan lebih baik lagi. Sekitar tahun 2005, yang 15 tahun yang lalu, saya bertemu Didin di toko buku Ultimus di Bandung. Waktu itu ada acara diskusi buku dan toko buku dan perpustakaan. Didin datang, dia bertanya pada saya. Dia bertanya, bagaimana cara mendirikan perpustakaan kalau saya hanya punya 20 buku? Saya bilang, gampang. Kamu pergi ke alun-alun, taruh buku di kotak, bawa sepeda, taruh alun-alun, dibaca buku itu. Nanti kan ada orang datang ikut membaca, lah itulah namanya perpustakaan. Mungkin pada mindset Didin pada waktu itu bahwa perpustakaan didirikan harus dengan rak buku, dengan ratusan buku, dan sebagainya ya. Saya membuat sebuah terobosan alternatif. Kemudian setiap aku datang ke Bandung, selalu bertemu Didin. Pertemuannya selalu di toko buku Ultimus, dan Didin mengantar saya ke pasar buku Polosari. Kemudian kalau kita ada acara diskusi buku di Jogja, Didin juga datang ke Jogja. Kemudian saya bedah buku saya di Buleleng di Bali, Didin datang. Dia datang naik bis, belum pernah ke Bali pertama kali. Makanya ini ada hubungannya dengan kunjungan Didin ke Bali. Dia nginep di tempat saya di Batu Bulan. Di sana Didin nginep kira-kira mungkin 3 harian, terus pulang ke Bandung. Dia berangkat dan pulang itu naik memakai buku. Artinya apa? Di perjalanan itu tiap kota besar dia mengadakan pasar dengan IKP dan sebagainya, dan membawa buku dari Bandung. Setiap dia dijual buku langsung ditransfer ke penerbitnya. Didin terkenal orang yang sangat jujur, sangat sederhana, dan sangat tekun. Kemudian dari Bali dia ketemu saya yang terakhir kali di Malang. Jadi ketika ada acara buku, bedah buku di sana, Didin naik kereta api dari Jogja langsung ke Malang dan ketemu di Malang. Kemudian Didin memang pada prinsipnya dia seorang yang sangat mencintai buku. Ya, dia adalah seorang kolektor karya-karya buku Adjie Procidi. Saya kira satu-satunya di Indonesia yang paling punya koleksi buku Adjie Procidi adalah Didin. Ya, dan Didin sudah tidak hanya dulu idenya membuat
perpustakaan, tapi dia akhirnya mendirikan penerbitan namanya Didin Tulus Didin Pustaka ya itu. Jadi dia sudah mempunyai penerbitan indie, dan saya sendiri dan teman-teman sudah sering menerbitkannya. Puisi Didin ini memang tidak menghentak-hentak dibandingkan dengan cara dia membaca. Saya sudah sering melihat bagaimana dia membaca puisi. Selalu kaki kanannya itu dihentak, duk! Itu saya kaget juga itu pertama kali, 2-3 kali akhirnya nggak kaget. Akhirnya beberapa bacaan aku bilang, Din, kakinya jangan dihentakkan lagi ya. Selalu dia menghentakkan kaki di lantai. Itu ciri-ciri khas pembacaan Didin. Jadi memang buku ini nuansanya harmoni, perdamaian gitu ya. Nuansanya kalem seperti Didin pada kenyataannya sehari-hari. Didin orang yang sederhana, yang rajin ya, dan bahkan dia salah satu penerbit ya, penerbit indie yang menerima naskah dengan tulisan tangan. Jadi ada temanku yang mempunyai naskah tulisan tangan ya, dikirim ke penerbitnya Didin ya, Tulus Pustaka itu akhirnya diterbitkan. Didin pintar, dia mencari mahasiswa, dikasih uang, ini tolong kamu ketikan, aku kasih uang, mahasiswa pasti perlu uang, diketikkan selesai, Didin baru cetak gitu. Didin layout dan cetak sendiri. Jadi Didin ini seorang pemilik penerbitan yang melayout sendiri dan mengantar ke penulisnya sendiri gitu. Jadi inilah ciri khas Didin, dan Didin di Bandung dikenal sebagai penjaga buku di pameran-pameran buku dengan kejujurannya ya. Kejujurannya Didin ini sangat mahal dan sulit ditandingi.